Selamat teman-teman yang subscribe, semoga bahagia dan sehat selalu. Pada video kali ini kita akan melihat alur cerita film berjudul Kinsenas Katapusan yang dirilis pada tahun 2022. Film ini akan menceritakan seorang bos perusahaan yang senang mencicipi apem para karyawan. Bahkan di suatu hari ia mendapat tawaran apem dari teman anaknya yang masih SMA. Bagaimana keseruan bos ini dalam mencicipi apem berbagai rasa? Ambil posisi nyaman, siapkan cemilan, rebahkan badan dan fokuskan pikiran karena film akan segera dimulai. Film dibuka dengan suasana kelas anak-anak SMA. Kala itu seorang gadis cantik bernama Anna dijahili oleh dua orang teman lelakinya. Mungkin mereka suka kepada Anna dan mencoba menarik perhatiannya. Tapi hal itu justru membuat Anna bete. Beruntung seorang teman Anna bernama Beth membantunya dengan memukuli para laki-laki buaya tersebut. Sepulang sekolah, Anna menemui Beth di kamar mandi. Ia mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya tadi menolongnya dari para lelaki buaya. Karena itulah Anna mengundang Beth untuk ikut pesta ulang tahun ayahnya di rumah nanti. Diketahui Beth adalah anak yang baru pindah di sekolah itu. Karena sikapnya yang baik, Anna ingin sekali berteman dekat dengan Beth. Meron na akong best friend dito sa school. Sementara itu, ayah Anna bernama Radu. Malam itu sesaat ingin melakukan adu gesek, ia panik karena mendapatkan sebuah email berisi godaan dari seorang karyawan wanitanya di kantor. Sontak ia langsung menutup laptopnya rapat-rapat agar tak ketahuan oleh sang istri. Ia bersikap biasa saja dan lanjut mencicipi sajian apem lembut istrinya. Esoknya kita diperlihatkan aktivitas Rado di kantor. Rado memegang jabatan sebagai bos di sana. Kemudian ia memanggil salah seorang karyawan cantik ke ruangannya. Ia adalah Karen yang merupakan selingkuhannya. Rado langsung memarahi Karen karena perbuatan lancangnya semalam. Email yang Karen kirim hampir saja dilihat oleh istrinya. Kalau sampai ketahuan bisa kacau semuanya. Karen hanya bisa menangis saat itu. Tanpa diduga sesaat waktu sudah malam dan seluruh karyawan sudah pulang, Karen masih ada di sana. Ia pergi ke ruangan Rado yang sedang lembur, berdandan cantik dan aduhai untuk memancing Rado bersama Johnny-nya. Ia duduk di atas meja dan mengeluarkan gerakan mematikan yang membuat lelaki manapun pasti segera meledak melihat kelakuannya. Tak hanya di malam itu, Rado memang sering lembur demi mengatur perusahaan hingga tengah malam. Ia melapor pada istrinya kalau akan pulang terlambat malam ini. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara sesuatu dari ruangan para karyawan. Ia keluar mencari sumber suara itu. Ternyata itu adalah Karen. Rado tak ingin melihat Karen dan memintanya untuk segera pulang. Namun Karen justru menerkam Rado dengan rekaman mematikan yang membuat Rado harus melawan serangan itu. Ketika adu gesek antara bos dan karyawan sedang terjadi, istri Rado datang ke sana berniat untuk menemani suaminya. Apakah kelakuan bejat Rado akan segera terbongkar? Beruntung, ketika istri sampai ke ruangannya, ia sudah selesai beradu gesek dengan Karen. Ia berlagak akan segera pulang saat itu dan kebetulan berpapasan dengan sang istri. Hari ulang tahun Rado tiba. Dirinya sebagai bos perusahaan tentu mengundang para karyawan, rekan-rekan bisnis dan teman-temannya. Anna datang menghampiri ayahnya serta memperkenalkan seorang teman yang cantik bernama Beth padanya. Gadis cantik dan ternyata barbar ini langsung menggoda Rado. Om-om yang bahkan belum 5 menit ia kenal. Tak henti di situ, esoknya ketika Rado sedang bekerja, ia mendapat pesan dari orang tak dikenal. Nyatanya itu adalah pesan dari Beth yang mengucapkan selamat ulang tahun dan pesan-pesan lainnya. Mulanya sih biasa saja, tapi lama-kelamaan pesan itu semakin berisi kebarbaran Beth padanya. Mereka terus bertukar pesan dari hari ke hari. Beth semakin barbar dan si Om semakin meladeninya. Beth tak segan mengirim foto dirinya yang tentu sangat membuat panas dingin. Rado yang melihat itu jelas kalang kabut. Ia terus kepikiran foto itu. Hingga di malamnya ia melampiaskan perasaannya pada apem sang istri. Setelah kiriman foto, keesokan harinya Beth mengajak Rado video call. Di tengah jam sibuk kerja tersebut, Beth memamerkan semangka dan apemnya pada si Om. Ia memanjakan dirinya sendiri yang tentu membuat si Om mengeluarkan susu kental manisnya sendirian. Di Papa Firman sana. Wala akong naririnig eh. Baka nga nakatulog. Beth dengan segala keindahan aset yang dimilikinya, plus kebarbaran tingkah laku sekelas gadis SMA, tidak berhenti hanya sekali melakukan video call enak. Bahkan ketika Beth sekolah dan jam pelajaran sedang berlangsung, ia beralasan ke kamar mandi karena sedang sakit perut. Padahal di kamar mandi itulah ia melakukan video call enak lagi bersama si Rado. Begitulah hari-hari Beth habisi. Bukannya fokus belajar, ia malah fokus membahagiakan si Om bersama Johnny-nya. Di balik kebarbaran Beth,
ternyata gadis itu menyimpan trauma mendalam. Di dalam tidurnya, ia sering bermimpi buruk kejadian yang dialaminya dulu. Ia pernah digesek paksa oleh seseorang yang mungkin karena kejadian buruk itu, ia menjadi sangat barbar seperti sekarang. Ia terbangun dari mimpi buruknya. Seorang teman di kos-kosan bernama Carla juga tahu trauma yang dialami oleh Beth. Ia menghibur Beth, menyentuh lembut gadis itu, hingga ternyata Beth juga suka berbagi apem dengan teman gadisnya. Suatu hari, rutinitas enak-enak melalui video call menurut Beth sudah mulai menjenuhkan. Si barbar ini ingin sesuatu yang lebih barbar dari rutinitas mereka. Ia ingin melakukan adu gesek secara langsung, di mana ia bisa menyajikan apem lembutnya pada Rado. Malam itu, Beth langsung mengirimkan pap dirinya bersama Anna. Sekarang, ia berada di rumahnya bersama Anna dan berniat menginap di malam itu. Rado tidak menuruti keinginan Beth karena kalau sampai mereka beradu gesek di rumah itu akan sangat berbahaya jika ketahuan. Singkat cerita, Rado sudah pulang. Saat tengah malam, ia sedang mengambil minum di dapur. Ia dikejutkan dengan sosok Beth memakai baju tidurnya yang menggemaskan. Beth menanyakan tawaran yang tadi ia inginkan. Rado bilang ia tidak mau, sangat berbahaya jika itu sampai terjadi. Beth langsung memberikan ancaman. Jika Rado tidak mau mencicipi apemnya, maka seluruh bukti video call mereka sebelum-sebelumnya akan disebarluaskan. Pastinya, jika video itu tersebar, maka kehidupan Rado akan hancur. Karena mendapatkan ancaman tersebut, Rado berjanji akan mengajak gadis SMA cantik nan barbar itu untuk beradu gesek, tapi bukan di malam ini. Rado minta besok malam saja. Lalu saat esok malam, terlihat Rado sudah berada di kamar sebuah hotel. Ia menunggu kedatangan Beth bersama apem lembutnya. Tentu ketika Beth sudah datang, tanpa banyak bicara, Rado langsung menyantap hidangan apem nikmat yang sudah disiapkan oleh Beth. Karena mendapatkan ancaman tersebut, Rado berjanji akan mengajak gadis SMA cantik nan barbar itu untuk beradu gesek, tapi bukan di malam ini. Rado minta besok malam saja. Lalu saat esok malam, terlihat Rado sudah berada di kamar sebuah hotel. Ia menunggu kedatangan Beth bersama apem lembutnya. Tentu ketika Beth sudah datang, tanpa banyak bicara, Rado langsung menyantap hidangan apem nikmat yang sudah disiapkan oleh Beth. Mereka tidak berhenti sampai di malam itu saja. Beth tak pernah kewalahan untuk terus memintanya pada Rado. Bahkan karena kebarbaran gadis itu justru membuat Rado semakin kewalahan. Terhitung hampir setiap hari mereka melakukan adu gesek, baik di mobil, di kamar mandi, dan tempat-tempat lainnya yang memungkinkan. Kebiasaan itu ternyata berubah menjadi sebuah masalah dan bencana. Di akhir pekan ketika Rado sedang jalan-jalan bersama sang istri, ia tiba-tiba mendapat pesan dari Beth yang sudah sangat basah, ingin segera dicicipi apemnya. Beth mengancam kalau Rado tidak mau mencicipi apemnya segera, maka Anna atau anaknya akan mengalami kejadian mengerikan. Kebetulan Beth sedang main bersama Anna saat itu. Mengetahui anaknya dalam bahaya, Rado langsung pergi meninggalkan sang istri. Beralasan ada kerjaan mendadak yang butuh tindakan cepat. Ia menuju ke tempat di mana Beth berada. Tapi Anna sudah pulang dan tak ada di sana. Yang ada di sana justru gadis lain atau Carla, teman satu kos Beth. Beth yang sudah siap dengan dandanannya yang aduhai memberitahu kalau saat ini Rado harus mencicipi apem lembut dirinya bersamaan dengan apem lembut temannya. Alias mereka akan melakukan adu gesek bertiga. Iya, itulah Beth. Ia tak akan pernah berhenti memenuhi obsesinya terhadap adu gesek. Semakin ia bisa melakukan dengan barbar, maka ia akan semakin meningkatkan standarnya terhadap dunia peradu gesekan. Kembali pada mereka sudah siap ingin melakukan pertandingan. Beth sudah gila. Gadis itu memberikan sebuah minuman yang sudah ia berikan racun kepada Carla yang sedang asik menari bersama Johnny milik Rado. Tak hanya itu, Beth bahkan langsung menghabisi nyawa Rado dengan pisau yang ia pegang. Hal itu ternyata ia lakukan karena trauma berat yang ia alami. Trauma berat nyatanya meninggalkan luka psikologis yang mengganggu kesehatan akal dari gadis barbar bernama Beth ini. Tama ako, di ba? Ito na yung huli na. Beth dahulu adalah gadis biasa layaknya gadis-gadis normal di luaran sana. Semua berubah ketika ia mengalami kejadian tidak mengenakan dari seorang pria yang tidak bertanggung jawab. Kejadian itu terus menghantuinya seumur hidup, menghancurkan pikirannya, merusak akal dan perilakunya, hingga membuatnya tak segan menghabisi nyawa seseorang yang harusnya berharga bagi dirinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.